Jualan apa? Apa jualan apa sepi? Enggak ada sareng cau, kes cauna cau naon? Enak seperti itu lah ya, saya sering kebun doang, saja bulan. Kerja cara ningali coba. Si penting mobil pangkat Pak. Sabaraha dua turoy, dua sikat, 25.000. Terus kata angsulan anak. Hah? Orang jujur nih. Disuruh ambil kembaliin aja, nggak mau. Ini orang hebat. Lihat, mata tuh. Kurangin. Pak, jauh dua sikatnya seberapa? 25. Tadi uangnya 100 kan 25 Pak, lebih kan? ya. Ya. Nambah ya 55. Dompetnya waktu rusak itu. Nih 55, bentar dulu 20 6, ini berapa? 6 ntar dulu Pak, itu dulu 2, 3, 6, 7 tambah 55 berarti 62 72 3.000 lagi Pak, 3.000 lagi. Kenapa Bapak tadi sama saya suruh diambil, nggak usah dikembalian, Bapak tetap mengembalikan? Ya itu Bukan hak. Keren ya. Jadi kenapa? Kan itu mah saya minta nggak usah dikembalian, saya yang minta. ya, tapi Bukan haknya. Jadi Bapak hanya akan ngambil hak Bapak. Iya. Keren. Luar biasa. Kenapa Bapak nggak mau? Ya kalau bukan hak, besok atau lusa pasti diambil lagi. Kan kalau bukan hak, besok pas saya lusa diambil lagi. Iya. Yang ngambilnya siapa? Kan saya nggak akan ngambil lagi. Iya, emang secara lahiriah. Tapi secara batinnya ntar ada sama kita. Secara batinnya, Iya. ntar ada. Siapa yang akan ngambil secara batinnya? Ya secara batinnya berarti ntar hak kita dikurangi dengan harga segitu. Hak kita akan dikurangi dengan harga segitu. Iya. Siapapun yang mengambil hak kita tidak tahu. Iya. Jalannya banyak. Ya, banyak jalannya. Bisa ketipu, Bisa melalui penyakit. bisa Soalnya, kecelakaan. Iya begitu. Jadi bukan dalam arti bentuk alam nyata gitu, bentuk nyata. Jadi bentuk tak terlihat juga ada di dalam jualan. Oh, jadi kan orang lain begini Pak, kadang-kadang kalau dikasih nggak mau ngembaliin. Ya, Bapak mah, saya bilang ambil aja kembaliannya. Bapak mah tetap mengembalikan, maksa untuk dikembalikan. Jualan seperti itu, pernah saya beli pohon rambutan ceritanya nih. Ya. Saya nggak ketahuan, nggak tahu sebetulnya bukan memaksakan, nggak tahu. Itu pohon 2 dempet. Jadi anusa gagang, anusa tangkai, keambil. Besok lusana angkut. Oh, Bapak pernah punya cerita pengalaman hidup. Iya. Pertama beli pohon rambutan. Nah, ini bersampingan. Rambutan berdempetan. Nah, terus? Nah, si tangkainya satu tangkai saya. Tangkainya diambil. Karena satu tangkai diambil karena itu dianggap berdempetan. Iya. Karena nggak tahu itu kan punya hak orang. Ternyata itu punya hak orang. Oleh Bapak diambil juga. Ya. Terus akibatnya? Akibatnya, pas saya lihat itu kok beda. Berarti bukan punya saya. Oh. Akhirnya kan terasa harganya tuh seperti Bapak merasa bahwa kehancuran rambutan Bapak itu diantaranya gara-gara ngambil pohon rambutan
yang satu tangkai itu Ya. yang bukan hak Bapak, Ya. karena itu punya rambutan orang. Orang lain mengambil hak rakyat banyak banget, Pak, triliunan, Pak. Ya. Itu mah orang lain. Orang. Yang penting Bapak. Ini luar biasa. Jadi ini bukannya sore. Dari situ Bapak mengambil pelajaran. Tidak mau lagi mengambil hak orang. Tidak mau lagi ngambil hak orang. Dulu saya keluar sekolah itu langsung ke induk, pulang dari induk saya itu Taman Mini, anjungan Taman Mini, pesan domba kurbannya sama saya semua. Oh. Jadi Bapak pernah jadi pedagang besar tuh? Nah, jadi pas bangku Ramadhan itu, Jadi lulus semea, dagang di induk, jualan cabe. Kemudian jadi pedagang besar. Kalau Iya. ngambil orang kurban di Taman Mini Anjungan itu dombanya dari Bapak semua. Iya, itu. Berarti Bapak pedagang besar zaman itu, berarti sekitar tahun 2000-an. enggak tahun 97, 96. 8 lah. Sebelum reformasi. Ya, Itu sebelum reformasi. Sekolahnya seangkatan sama saya, Bapak kelahiran tahun 70 ya? iya. 70, saya 71. Berarti Bapak pernah kenal sama Tata nggak yang semea? Apa? Tata, Tata. kerjanya di Astra, tapi udah meninggal sekarang. Kan semea tuh. Anu galing Heeh. putih galing. Putih ya. Kenal. Bapak lulus semea dulu, kenapa ngambil posisi jadi dagang, tidak kerja? Kan zaman itu. Orang tua saya kan semuanya pedagang. Oh, pedagang Bapak orang tua. saya pedagang kayu. Oh. Material kayu. Kan Kakak saya di induk semua. semuanya di Indo. Bapak asli Sadayu. Sadai. Kan waktu itu, zaman itu lulusan semea rada jarang, SMA jarang. Tenaga kerja sangat dibutuhkan di industri waktu itu. Saya dulu pernah kerja di pabrik Heeh. teletek. Oh, teletek. Bapak kenapa pagi saya lihat Bapak kayak pusing? Bukan pusing, kecapean. Capek habis apa? Kan sambil kulit sapu tuh di situ. Hah? Sambil kulit nyapu Kuli nyapu di mana? di pabrik. Di pabrik. Bapak sambil dagang kuli nyapu. Nyapu bayarannya berapa? Sehari 80, Sehari 80. 2 kali nyapu, pagi sama siang. 2 kali 80.000 itu. Jadi dari sana Bapak dapat 8 kali 30. 2.400.000 Bukan, maksudnya 80.000 itu satu hari. sehari. Ya. Kan 30 hari. Enggak 30 hari dihitungnya terbilang anak-anak dagang masuk jadi sampai hari Jumat. Dikasih sapu uang 80-nya dari tukang dagang. Ya, hasil pungutan. Pungutan. Jadi 80 kali 20 hari rata-rata 1.600.000 loh sebulan. Oh, Bapak subuh nyapu dulu. Ente, Jam berapa? Saat anu dia dama. Setelah masuk yang kerja. Iya. Nyapu double. Emang dagang ganas nggak cukup? Atau hasilnya paling gak sabaraha ayeuna. Iyanya paling pol ya, paling CF oge pol 300 teh sababaraha dinten panan. Tanggal 5 nya teh 5 dinten kadang-kadang. 300.000 5 hari. Coba we, ayeuna nitihna nitih. Bapak dapat uangnya hanya 300.000 5 hari. Ha-ha. Untungnya paling Bapak dapat 50.000 Ha-ha. atau 100.000 dalam waktu 3 hari. Kenapa uang kembalian tetap Bapak kembalikan? Kan Bapak butuh. Ya, bukan harta. Karena bukan. Itu Bapak rongsok juga. Ya, Rajin banget. Dari situ dapat berapa Bapak? itu palingnya sebulan ini 80 80 apa? 80.000. Sebulan? Sebulan paling 80.000. Berarti posisi Bapak ini sangat berat keuangannya. Sangat berat keuangannya. Tetapi Bapak ini punya sikap yang jujurnya luar biasa. Hebat Pak tadi Pak. Nah, saya mau minta maaf sama Bapak. Nah. Bapak sini Pak, boleh naik mobil saya Pak? Saya mau jemput anak saya ke tol. Dan saya mau minta maaf sama Bapak. Saya tadi ngebohongin Bapak. Kembalian Bapak itu tadi itu udah pas. Oleh saya disimpan di situ. Karena ternyata Bapak orang yang sangat jujur. Saya minta maaf sama Bapak. Dan Bapak dengan ikhlas tetap
uangnya dikembali, ditambahkan. Jarang lah orang kayak bapak. Biasanya orang lain marah. Saya minta maaf sama. Enggak 75 deh. Enggak, gitu. Kenapa? Enggak. Hah? Oh, bukan uang saya. Oh, bukan uang Pak. Oh, 75. Enggak, lebih Pak. Tambah recehnya tadi ada. Pak, Bapak kalau terima saya ini uang Bapak ini ambil. Jangan. Kenapa? Ntar jualan saya suka jelek. Suka jelek. Iya. Kalau saya ikut bantu modal boleh? Bukan kembalian uang, Pak. Saya ikut bantu modal. Saya ikut bantu modal. Jangan. Enggak, ikut bantu modal aja. Jangan, biarin aja. Kenapa? Atau gini, semaunya kepengen bisa sendiri, ya, tidak dengan orang lain. iya. Kalau ini Bapak misalnya diberikan pada orang lain yang membutuhkan, orang jualan, itu dari tangan Bapak memberinya? Nggak usah. Perasaan saya kalau orang misalnya dikasih terus ntar lama kelamaan jangan ngotot. Ya. Jadi Bapak tetap nggak mau? Nggak mau. Saya boleh dong minta maaf sama Bapak? Udah bohongin Bapak? Saya juga kalau dibilang miskin ya terlalu miskin. Sekarang juga itu saya punya sebidang tanah di dekat perumahan Pramanti. Tapi Bapak dari perumahan udah mulai nawar-nawar karena posisinya butuh buat ngaruh. Nah, dari situ dari 4.000 meter itu saya pinta 1 M. Dia nawar 500. Oh, masih dari situ masih Ya, bisa masih untuk jauh, modal ya, jauh. Tapi 500 juta sudah di tangan. Iya. Iya kan? Ya pokoknya ini contoh ya. Ini contoh manusia yang paling jujur di dunia yang saya temui. Dan saya ketika menjelang kelahiran saya, ingat kakak saya, dan saya ketemu sama orang yang jujur banget. Kembalian tetap dikembalikan. Dikasih uang bantuan tetap tidak mau. Walaupun saya pikir Bapak 80.000 diambil tuh dari jualan rongsok. Tapi Bapak nuhun ya. Nanti diantar sama dia. Nanti saya doain anak saya. Ya. Bentar ya. Pak, terima. Oh. Ini doain. Nih, salam sama Bapak salam. Nah, ini Bapak baik, Bapak jujur ya. Nuhun ya Pak ya. Nanti kalau gini aja deh saya Pak. Boleh kalau gini. Daripada uang saya. Saya mah beli Pak. Saya ngeborong aja. Enggak, nanti hitung aja, nanti barangnya saya bawa. Nanti di sana. Ya. Ya. Dan naik mobil. Udah, beli dana. Ini satunya berapa? Ya. 10.000. Berarti beli 100 biji. 100. Pak. Hah? Enggak, disimpan aja, nanti diangkut pakai mobil. Nanti Pak, simpan aja dipisahin di sini. Nanti diangkut pakai mobil bak saya. 100 biji, terus pisang Pak, apa lagi? Sini nih yang. Ada Ambon Pak. 2. Ada vegan baru punya nggak? Tidak ada. Sama. Itu pisang apa? Pisang yang masih mentah-mentah, yang pisang kapas segala macam. Apa itu pisang? Pak. Ambon paling nggak Ambon. Ini aja, Pak. Ini Pak. 150 biji ganas. 1,5 juta uangnya ya. Ini namanya nanas. Biji 50. Udah cukup gini aja. Ganas aja nanas. Nanas 150 biji. Ya. Nanti dipisahin, nanti diangkut sama mobil bak putih datang ke sini. Siapa? Nih Bapak salaman dulu nyakin para artosnya. Ya. Ya. Bapak nyangakan artosna mungkin apin barangna. Berkahnya Pak ya. Nuhun pisan. Salaman lagi Pak. Saya ketemu orang jujur kayak Bapak, hebat banget. Jika video Kang Dedi menginspirasi, bantu sebarkan kebaikan ini dengan memberikan like dan menuliskan komentarmu. Semoga semakin banyak hati yang tergerak untuk berbuat baik.